Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Maleakhi, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Luar biasa sekali. Menjadi milik kesayangan Allah. Tentu itu yang kita rindukan. Ya, bahkan di dalam kehidupan kita rindu menjadi orang yang disayang, ya, baik itu wanita, baik itu pria, baik anak-anak, baik dewasa. Tentu kalau kita disayang itu sangat menyenangkan, dicintai sangat menggembirakan, ya, seperti bangsa Israel ya di dalam kitab Maleakhi ini. Ya, walaupun mereka mengalami kehidupan yang sepertinya sangat jauh dari Allah, kehidupan yang benar-benar bobrok, kehidupan yang benar-benar rusak, tetapi kasih Allah itu tetap dalam kehidupan mereka. Kita melihat ya, di pasal yang kedua di dalam kitab Maleakhi ini, di ayat yang pertama dikatakan, murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, he para imam. Ya, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk di antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Bayangkan, imam-imamnya saja adalah imam-imam yang jauh dari Allah, apalagi rakyatnya. Dan kita melihat dosa di dalam kitab Maleakhi, ya, dosa orang-orang Israel yang tertulis di dalam kitab Maleakhi itu yang pertama apa? Mereka mempersembahkan binatang yang cacat, ya. Imam-imam tadi mempersembahkan binatang-binatang yang tidak berkenan, binatang-binatang yang buruk, ya. Dan pengajaran-pengajaran yang mereka lakukan adalah pengajaran-pengajaran juga yang bobrok, pengajaran yang rusak. Kawin campur, perceraian terjadi. Kemudian mereka juga tidak memberikan persembahan persepuluhan. Dan mereka juga apa? Melakukan dosa-dosa yang lainnya. Apakah hal ini bisa membuat Allah mengasihi bangsa Israel? Ketika mereka, kehidupan mereka jauh dari Allah, kehidupan mereka tidak menyenangkan hati Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pun kadang-kadang kita jauh dari Allah. Kadang-kadang kehidupan kita mengecewakan Allah. Ya, tapi mari kita ingat bersama-sama bahwa kasih Allah adalah kasih yang tidak berubah. Kasih Allah adalah kasih yang tetap dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, seperti yang tertulis di dalam kitab Maleakhi tadi pasal yang pertama ayat kedua, aku mengasihi kamu. Ya, kasih Allah kepada umatnya itu tetap nyata, ya. Aku mengasihi kamu, ya. Di sini Allah mengasihi itu kasihnya itu tidak pernah berubah, ya. Di pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Kasihku tidak berubah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita jatuh, mungkin ada kalanya kita merasa bahwa Allah tidak mengasihi kita lagi, atau kita mengira Allah jauh dari kita. Nah, itu cara, ya, cara iblis untuk menjauhkan kita dari Allah, ya, cara iblis untuk apa? Mendakwa kita sehingga kita semakin jauh dari Allah lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, ketika kita jatuh di dalam dosa, ya, Allah kadang-kala menegur kita melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui renungan yang kita baca, melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan, dan mungkin melalui anak-anak kita atau bahkan keluarga kita yang lain. Allah begitu mengasihi kita sehingga apa? Allah menegur, Allah mengingatkan, ya, seperti firman Tuhan yang katakan bahwa yang kukasihi, ya, pasti kutegur kalau salah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita mendengar teguran di dalam khotbah atau di dalam kehidupan yang lain, kerohanian kita, biarlah itu menguatkan kita, ya. Karena apa? Karena ada berkat yang
Allah siapkan ya, ketika kita menjadi orang yang berkenan kepadanya, ketika kita menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang taat. Di dalam kitab Maleakhi ini dikatakan ya, bahwa orang yang hidupnya benar itu akan mendapat apa? Berkat yang berlimpah-limpah. Orang yang hidupnya benar akan menjadi kesayangan Allah. Ya, di pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir dan orang-orang yang berzina tadi ya, orang-orang yang hidupnya tidak benar, orang-orang yang tidak setia. Ketika mereka bertobat ya, ketika mereka sungguh-sungguh bertobat, maka dikatakan ya, di ayat yang ke-18 ya, dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Allah siapkan ya, Allah berikan damai sejahtera, berkat yang melimpah, menjadi milik kesayangan Allah, hidupnya berbahagia. Ketika apa? Kita sungguh mengasihi Allah, ketika kita hidup benar di hadapan Allah. Biarlah kitab Maleakhi pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita hidup benar di hadapan Allah. Karena apa? Allah mengasihi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.